Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Haryati dengan NIM 2306052 dari kelas MIK 3A. Di sini saya akan menjelaskan 5 diagram DFD pada 5 jurnal. Salah satunya yang pertama yaitu jurnal terkait perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis web menggunakan metode waterfall. Pada diagram ini, pada DFD level 1 sistem ini, alurnya menggambarkan bagaimana admin mengelola data seperti data buku, rak, kategori, dan pengguna melalui proses master data. Admin juga melakukan proses transaksi, yaitu peminjaman, pengembalian, dan denda yang datanya tersimpan di tabel transaksi. Selain itu, sistem ini juga memiliki proses kartu anggota untuk mengatur data keanggotaan perpustakaan. Jadi, aliran datanya dimulai dari admin yang menginput atau memperbarui data ke sistem. Kemudian, data tersebut tersimpan di masing-masing tabel atau disebut juga dengan database dan digunakan kembali dalam transaksi serta pengelolaan. Selanjutnya, jurnal yang kedua yaitu analisis pemodelan data flow diagram pada sistem basis data wisata kuliner di Kota Balikpapan. Pada DFD level 1 pada jurnal ini, sistem wisata kuliner terdapat proses utama kelola profil yang menjadi penghubung antara dua pihak, penikmat kuliner dan pelaku usaha. Keduanya mengirimkan dan menerima data akun dari sistem. Data yang dimasukkan akan diproses menjadi informasi akun dan restoran yang tersimpan di basis data. Jadi, alur datanya sederhana. Pengguna, baik penikmat maupun pelaku usaha, memberikan data ke sistem. Sistem memprosesnya melalui proses yaitu kelola profil. Lalu hasilnya disimpan dan bisa ditampilkan kembali dalam bentuk akun atau data restoran. Selanjutnya, perancangan sistem informasi pendataan siswa SMP Islam swasta Darul Yatama berbasis web. Pada DFD level 1 ini, sistem pendataan siswa ada 3 proses utama dalam satu kelompok besar bernama entry data, yaitu entry data guru, entry data kelas, dan entry data siswa. Masing-masing proses bertugas untuk menginput data guru ke tabel guru, data kelas tabel kelas, dan data siswa ke tabel siswa. Alur datanya dimulai dari pengguna yang memasukkan informasi, yaitu guru, kelas, dan siswa. Kemudian, sistem menyimpannya ke dalam database sesuai jenis datanya. Hasil akhirnya adalah data sekolah yang terstruktur dan mudah dikelola secara digital. Selanjutnya, diagram pada jurnal analisis proses pada Senayan Library Information Management System, Cendana berbasis data flow diagram di Perpustakaan Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Pada diagram ini, sistem menampilkan alur pengelolaan keanggotaan atau yang disebut dengan membership di perpustakaan menggunakan SLIMS. Prosesnya dimulai dari data anggota yang bisa dikelola melalui beberapa aktivitas utama, yaitu tambah data edit, data ekspor, dan import. Setiap perubahan data ini akan menghasilkan atau memperbarui laporan keanggotaan yang terintegrasi dengan sistem SLIMS. Jadi, alur sederhananya yaitu petugas perpustakaan menambah atau memperbarui data anggota. Sistem menyimpan atau memproses data tersebut. Lalu, data bisa diekspor, diimport, dan atau dilihat kembali dalam bentuk laporan. Dengan DFD ini, kita bisa melihat bahwa SLIMS mengatur data anggota secara terstruktur sehingga memudahkan pelacakan dan pengelolaan informasi keanggotaan perpustakaan. Selanjutnya, diagram pada Jurnal Online Internal Quality Assurance System. Pada sistem ini,
DFD menggambarkan alur kerja dari proses penjaminan mutu internal kampus atau yang disebut dengan SPMI yang dilakukan secara online. Alur datanya dimulai ketika unit atau program studi memasukkan data mutu seperti hasil evaluasi, laporan kegiatan, atau standar kualitas ke sistem. Data tersebut diproses oleh sistem penjaminan mutu untuk verifikasi dan penyimpanan ke dalam database utama. Setelah diproses, hasil evaluasi dan laporan dapat diakses kembali oleh Badan Penjamin Mutu atau yang disebut dengan BPM. Untuk pemantauan dan tindak lanjut dengan DFD ini, alur kerja penjaminan mutu menjadi lebih jelas dan efisien karena semua data mengalir secara digital dari input oleh unit, diproses di sistem hingga hasilnya bisa langsung dipantau oleh BPM tanpa proses manual yang rumit. Baik, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.